Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Adik siapa namanya? Anis Junia. Baik, Anis Junia. Terima kasih sudah ada di sini di private class public speaking course. Dan sebelum kita menuju untuk pembahasan public speaking, kemudian juga untuk belajar atau melatih diri kita dalam public speaking, alangkah baiknya saya kasih beberapa hal. Apa sih sebenarnya public speaking itu? Atau sebenarnya apa sih yang menjadi akar problem dari public speaking? Kalau misalnya semua orang di dunia ini ketika ngomong biasa atau ngomong sehari-hari dengan ngomong di depan umum atau ngomong di banyak orang nggak mempunyai rasa grogi atau takut atau bahkan minder atau mungkin sebangsa yang lainnya. Tapi kalau ternyata mengalami itu berarti ada masalah ya. Artinya kalau dalam hidupnya ada dosolun desanya. Artinya ada antara harapan dan kenyataan. Problemnya adalah ketika seseorang itu ngomong bahasa sehari-hari atau di depan teman sendiri, itu pasti ngomongnya banyak ya. Tapi kalau di depan publik atau di depan umum atau di depan 1, 2, 3, 4 orang yang tidak dikenal, sudah berbeda ya auranya. Sudah berbeda. Oke, nah itulah yang akan kita bahas di sini. Langsung aja dibuka di halaman 3. Nah, sebenarnya apa sih yang namanya public speaking itu? Public speaking itu adalah, kalau saya rangkum dari beberapa sumber itu, adalah upaya menyampaikan ide atau gagasan ya, secara spesifik dengan tujuan-tujuan tertentu. Apa tujuannya? Pasti punya banyak loh. Kalau misalnya kita mau presentasi, tujuannya menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Tapi ingat baik-baik bahwasannya public speaking itu bukan sekedar menyampaikan dengan cara yang biasa atau mungkin tanpa teknik gitu ya. Beda kan ya kalau misalnya kalian ngomong atau presentasi dengan gaya yang cukup membaca, beda kan ya dengan cara yang dengan teknik public speaking. Nah, misalnya contohnya saja, kalau misalnya ibu menjelaskan di saat kita kuliah atau saat kita presentasi gitu ya. Kalau misalnya kamu sebagai kelompok, selalu kan ya kita melihat teman-teman kita juga atau siapapun itu, kalau ngomong kan pasti gini. Kalau presentasi misalnya ada slide-nya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah saya akan menyampaikan proposal penelitian terkait dengan relasi gender. Nah, seperti itu. Kadang tidak berani menatap ya. Kadang kita tuh nggak berani menatap satu, kemudian gaya kita ya sudah mati gaya ya. Padahal itu kalau foto jegrek, tapi kalau sudah di depan orang kemudian kita presentasi pasti sudah berbeda, gayanya sudah berbeda. Nah, itu nanti akan kita pelajari dari tekniknya. Kemudian yang paling penting adalah ternyata public speaking itu adalah suatu hal yang punya tanggung jawab yang besar ya. Jadi di sini nanti kalau misalnya share ke teman-teman nanti kalau sudah lulus berarti gitu ya. Jadi bahwasanya public speaking itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Karena apa? Kekuatan public speaking itu malah dahsyat loh ya. Kalau orang tidak menguasai public speaking, mungkin kalau sekali ngomong, dua kali ngomong baru dengar orang gitu. Tapi kalau sekali ngomong dengan public speaking yang lancar, yang ibaratnya yang perfect gitu, jadi kan orang tuh nggak mau beranjak dari orang itu ya. Apa yang disampaikan itu enak, enak gitu ya. Sama halnya kalau penceramah atau narasumber siapapun, kadang ada yang bikin kita ngantuk, kadang ada yang bikin sekali ngomong tuh bugar gitu, udah bikin melek ya, nggak bikin ngantuk. Nah itu adalah salah satu macam-macam ya. Kalau misalnya kita nggak bisa menguasai public speaking, maka kita juga tidak bisa menyampaikan pesan. Artinya menyampaikan ide atau gagasan itu ternyata gampang susah, benar nggak sih? Karena kalau kita presentasi ngomong
kadang belum tentu diterima ya, karena kita ngomongnya beribad dengan gestur kita yang bingungi gitu ya, mulut-mulut gitu ya, karena bolak-balik bahasanya. Nah itu yang harus kita pelajari. Oke. Di dalam slide di situ sudah saya kasih tahu bahwasannya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam public speaking. Kita punya etika, ya, karena kekuatan public speaking itu begitu dahsyat. Jadi kita harus benar-benar bisa menggunakan public speaking itu dengan baik. Yang pertama adalah niat yang baik dan tujuan yang baik, ya. Jadi yang pertama kita harus punya tujuan yang baik. Niat kita itu yang baik-baik saja, jangan sampai kita itu punya niat-niat yang buruk dalam kita ngomong. Karena kalau kita sekali ngomong, apalagi nanti kamu jadi bicara atau mungkin apalagi kalau secara live mungkin ya, kalau kita public speakingnya sedikit dengan tujuan yang tidak baik, sama halnya kalau misalnya kapan hari kita sering melihat orasi-orasi deklarasi kerajaan gitu ya, deklarasi mereka public speakingnya bagus ya, bisa menguasai semua. Juga bayangkan ya, kok bisa ya, kamu kira-kira kalau mungkin kalau kamu di depan mereka kamu bisa tergiur loh, kerajaan jadi Perdana Menteri Anies Junior tapi kerajaannya bakal iya, Sunda Empire kayak gitu ya. Tapi mereka bener kan ya, public speakingnya juga sudah, menurut saya sih sudah oke ya, walaupun ngomongnya tuh ngantuk mana-mana. Mungkin itu bagian dari public speaking juga ya, dengan adanya tujuan yang baik. Artinya adalah kita jangan sampai punya tujuan yang buruk ya terhadap audiens kita. Kita bisa share pengalaman, kemudian pendidikan, apapun itu, yang penting tujuannya baik. Kemudian persiapan yang matang. Nah ini kadang kita itu berpikir kalau misalnya kita udah merasa diri kita itu sudah oke, percaya diri, kadang tuh nggak usah persiapan. Ternyata tuh kalau ternyata terkadang kalau kita sudah menyepelekan gitu ya, tiba-tiba suatu saat nanti pasti akan mengalami blank kadang ya. Belum tak siapkan ternyata gitu ya. Orang yang disiapkan aja pada ngeblank ya, apalagi nggak ada persiapan. Lalu kita secara profesional tetap, walaupun nanti kamu sudah profesional, harus tetap ada persiapan. Karena itu penting sekali untuk mengidentifikasi kira-kira nanti seperti apa ya. Kalau kamu mau presentasi, kalau kamu mau jadi misalkan jadi MC atau jadi protokol atau mau jadi narasumber atau mau apapun itu. Karena public speaking itu general ya, tidak melekat pada satu atau dua profesi. Siapapun bisa ya, tidak hanya seorang guru, tidak hanya seorang dosen, atau tidak hanya mahasiswa, semuanya bisa gitu, karena tekniknya ada. Bahkan membaca puisi pun juga tekniknya ada kan ya. Public speaking harus ada, kalau nggak ada harus matang-matangnya. Masa puisi diam, judulnya diam aja. Oke, persiapan yang matang. Nah, kemudian kejujuran. Nah, ini tadi kalau bahas tentang Sunda Empire tadi ya. Jadi karena kekuatan public speaking itu yang maha dahsyat ya, kalau misalnya kita sukses menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain, nah, maka orang lain itu akan ikut kita ya, mengikuti kita. Nah, kalau informasi yang kita sampaikan itu jujur, gak masalah kalau saya aja belajar public speaking gitu kan ya, saya dasarnya kejujuran, ingin berbagi ilmu. Tapi kalau misalnya di Sunda Empire, saya ajak semua, saya jadikan Perdana Menteri, saya gaji 5 juta per bulan untuk prajurit saya, misalnya gitu ya. Tapi harus nambah modal dulu, harus ngasih uang dulu, ngasih upeti dulu bahasanya. Nah, itu juga kurang itu ya, tidak sesuai dengan etika public speaking. Karena saya yakin mereka mana mungkin bisa menggait banyak orang yang sambil mengeluarkan uang segitu banyaknya kalau tanpa punya kemampuan untuk mempengaruhi public speaking yang sudah bersifat mempengaruhi. Oke, lanjut lagi. Nah ini penggunaan bahasa, ini baik-baik ya, dalam etika public speaking ini penggunaan bahasa sangat penting. Walaupun kita ini kan di era demokrasi ya kan, kita bebas berpendapat, mengeluarkan pendapat, karena bukan, kalau kita kuliah politik ya, bukan di masa orde baru ya,
Nah sekarang udah masuk demokrasi, jadi bebas berpendapat gitu, bebas mengeluarkan apapun, bebas berekspresi bahasa apapun, akan tetapi tetap ada etikanya, tetap ada batasannya. Artinya adalah sesuai dengan undang-undang kita juga, jangan melukai perasaan orang lain, jangan merusak reputasi orang lain. Nah, lalu nanti kalau misalnya kamu jadi seorang terjun ternyata di dunia sosial, misalnya di politiknya, nah mungkin kamu akan mempersuasi untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu ya, karena kamu punya public speaking yang kuat, kamu menjatuhkan orang lain. Itu dalam koridor politik pun ada etikanya. Nah, mungkin dalam kapasitas tertentu boleh mengunggulkan tapi tanpa melukai yang lain. Kalau mengunggulkan boleh kan, namanya kecap nomor 1 ya. Kecap kan gak ada nomor 2 ya, kecap nomor 1 gitu. Tapi tidak mengungkit yang lain, nah, berikut yang lain. Jadi mengunggulkan kita saja. Nah itu salah satu pentingnya bahasa. Karena kenapa? Kalau public speaking kita itu, apalagi sekarang ya, karena undang-undang IT gitu ya. Jadi kalau misalnya ITE, undang-undang, kalau misalnya kita itu begitu ngomong secara live ya, padahal ngomong secara live menyinggung bahasa orang, bener nggak? Kayak kan banyak kasus ya di sosmed ya, kita ngomongnya Pak Jokowi, gitu ya kan? Siapa Bupati, nah gitu. Kita tuh berani kan ya, gitu, punya kemampuan, punya keberanian, tapi bahasa kita itu tidak patuh ya, karena melukai perasaan orang lain, tidak menghargai orang lain, jangan seperti itu. Oke. Kemudian hindari etnosentrisme. Artinya di sini adalah kalau pelajari tentang kebudayaan ya, etnosentrisme adalah upaya itu mengunggulkan suku, agama, ras atau etnis tertentu ya. Tapi karena saking mengunggulkannya itu, fanatik itu akhirnya tidak menerima kebudayaan yang lain atau tidak menerima suku, agama, ras dari etnis yang lain gitu ya. Jadi benar-benar sudah menutup pintu, artinya tidak menerima keberagaman. Bahwasanya diri kita atau komunitas itulah hanyalah yang paling unggul, yang lainnya lewat. Sebagai public speaker kita harus memahami itu. Jadi kalau kita misalkan presentasi atau kita MC atau jadi protokol atau jadi apapun itu, harus menghindari yang itu ya. Pokoknya nggak boleh suku, agama, ras, itu harus sangat dihindari. Kemudian plagiarisme ya, jadi plagiat ya, kalau misalnya kadang ya, kalau kita misalnya kalau di skripsi atau apa kan pasti kita ya kalau mengutip sudah jelas harus dikutip siapa gitu. Sama halnya kita menjadi seorang public speaker, kita ngomong kepada audiens kita, maka kita itu harus mencantumkan misalnya berdasarkan misalnya saya pernah mengutip, saya pernah membaca dari buku mana gitu ya, siapa pengarangnya, atau kalau syukur kalau tahu mungkin tahunnya, detailnya, mungkin spesifik ya gitu ya. Jadi biar kita itu berarti orang audiens juga berpikir berarti membaca gitu, benar-benar membaca dan itu terverifikasi gitu. Kadang gitu, walaupun kita nggak harus hafalnya berdasarkan ini, berdasarkan itu, ini ya. Tapi setidaknya kalau kita mengambil poin-poin tertentu, wajib kita cantumkan gitu. Itu ya etika-etikanya. Untuk selanjutnya, nah ini yang intinya di teknik dasar ini ya. Jadi teknik dasarnya nanti kita latihan juga ya. Dua hal yang menjadi faktor terpenting dalam public speaking adalah look dan audio kita. Look itu adalah penampilan fisik luar kita, dari ujung rambut, dari artinya ujung kepala kita sampai ujung kaki. Nah, gitu. Pernah merasa nggak sih kalau misalnya kamu lagi di depan kan ya, pernah merasa aduh gimana ya gitu. Pernah merasa, kamu pasti merasa dilihatin dari atas ke bawah gitu. Jadi kamu merasa malu, merasa aduh salah tingkah dulu gitu ya. Soalnya kan ketika di depan pasti kita melihat, saya melihat jilbab kamu begini ya, kacamata kamu gitu, apa bajunya, bahkan sampai sepatunya habis loh baru misalnya gitu. Kita kan pasti gitu ya, berpikirnya kan
pasti kita dinilai. Nah, itulah yang harus kita perhatikan ya. Look kita dalam public speaking itu sangat berperan penting. Look, kemudian audio. Audio ini menyangkut teknik-teknik vokal yang harus bisa kita kuasai. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama tentang yang harus dilakukan dari segi looknya, kemudian audionya adalah percaya diri. Nah, percaya diri inilah yang terkadang dikira sebagai sesuatu yang sudah turun-temurun ya. Dari kecil ujuk-ujuk sudah percaya diri, ya benar nggak? Kamu sudah percaya diri langsung? Enggak juga. Jadi dulunya lebih introvert, sekarang sudah merasa sudah bisa mengambil percaya diri. Alhamdulillah, benar sekali. Makanya terkadang dia harus kecil nih, ngomongnya angker. Jadi percaya punya rasa percaya diri. Ternyata enggak. Ternyata percaya diri itu bisa dibangun, bisa dibentuk ya. Bahkan orang yang misalnya kita melihat orang yang ternyata itu dari kecil banyak ngomong ya, ngomongnya banyak sekali, tapi ketika di depan itu sudah beda. Sama yang pengalaman kalau saya dulu waktu kecil sekali ya, dikatakan saya sudah percaya diri, dikatakan gitu. Padahal sih juga belum tentu juga ya. Ada teman saya yang sama-sama kecil kayak gitu, yang memang banyak ngomongnya dan nakal sekali, banyak ngomongnya terus pokoknya menang sendiri. Ketika harus memperkenalkan diri di depan kelas, hanya gini, nama saya cuma gini aja. Jadi kan kalau sama teman-temannya kan nakal sekali, maksudnya tuh berani gitu dari sama teman-temannya gitu. Nah aku tuh berbeda dengan saya waktu itu memang masih TK tapi sudah gimana ya, sudah punya memang ada kategori anak yang memang golongan yang berani, memang ada yang pemalu gitu. Tapi kalau waktu itu saya termasuk golongan orang yang ketika ngomong biasa ya biasa, tapi kalau misalnya sudah di depan saya berani gitu. Misalnya saya suka di depan gitu, harus di depan ya kan, di depan teman-teman gitu, suka gitu bergaya-gaya sendiri, katanya sudah punya bakat gitu ya. Tapi kan enggak sebenarnya hipotesisnya enggak benar ya gitu. Cuma memang mungkin dari sosialisasi di keluarga saya dulu juga sering nyanyi bareng di sini waktu kecil, dari kecil dulu. Nah, itu tapi nggak dijadikan patokan untuk menjadi percaya diri. Karena percaya diri terus sesuatu yang bisa dibentuk, dan itu adalah keyakinan kita ya. Keyakinan kita sendiri, kita harus menghubungkan antara pikiran kita ya gitu dengan otak kita ya. Jadi kita harus, dalam otak kita tuh harus benar-benar dihubungkan ya gitu. Apa kita pikirkan itu, kemudian apa yang kita lakukan ya. Kalau misalnya dalam konteks public speaking kita mau presentasi, jadi kita harus percaya dirinya nanti kita bisa. Nah, dari mana kita bisa? Memang gak hanya sekedar ngomong ya dari mana kita bisa, akan tetapi kita bisa memulai dengan latihan. Benar nggak gitu? Kalau terkadang kita mau apapun itu pasti harus ada praktis, harus ada latihan. Kemudian kalau sudah latihan, nanti suatu saat nanti kamu harus menambah jam terbang Anda. Tidak harus skala yang besar, bisa di lingkup kayak kamu di aktivis mana gitu, atau sekarang di organisasi mana gitu. Itu kamu harus mulai. Kalau saya dulu juga mulainya dari seperti itu ya, dari mulai yang berorganisasi, kemudian saya sebagai sekretaris menyampaikan apa saja agenda dan sebagainya, benar kan ya. Kemudian kita mencoba nanti ke depan bergantian gitu. Kemudian kalau ada kegiatan apa kita ayo saja, lalu gak usah mikir dibayar atau enggaknya ya. Jangan mikir sangunya. Itu nanti belakang bonus gitu nanti ya. Jadi mikirnya maju dulu gitu. Soalnya kalau ibu dulu tuh dibayarnya pun itu sudah ibaratnya jam terbang yang beberapa gitu. Kalau di awal-awalnya kan hanya ucapan terima kasih ya gitu, banyak kue-kue kan gitu ya. Tapi kalau untuk lingkungan organisasi kita kan kita adalah tanggung jawab kita gitu. Misalkan dari sebagai sekretaris apa yang kita siapkan, kita membuka acara, nah itu kita harus mulai berani. Kamu harus masuk di situ. Itu jadi pengurus apa nih sekarang? PAC mana?
Studio, oke. Sebagai wakil sekretar, jadi harus punya public speaking-nya. Kalau ibu kemarin kalau isi di ibu Fatayat, ibu tuh kemampuan public speaking juga mereka luar biasa loh. Ibu itu dari Fatayatnya itu juga ketuanya itu juga luar biasa. Kalau misalnya menyampaikan ternyata di Kak saya sih public speaking-nya juga sudah oke nanya mereka gitu. Dan saya yakin mereka tidak ujuk-ujuk seperti itu. Saya yakin basic mereka tuh pasti ada yang pemalu awalnya, ada introvert gitu ya. Dan akhirnya kalau misalnya ternyata mungkin berbaur dengan ibu-ibu sekitar atau akhirnya ngomong dari sekian itu kan pasti ada 1-2 orang yang berani ngomong ya, atau mungkin sudah sering ngomong di depan akhirnya terbiasa dan ditunjuk sebagai ketua, jadi harus sering-sering kasih sambutan juga, ngisi acara gimana gitu, ada undangan gitu. Saya lihat sih udah cukup bagus ya itu ibu Fatayat yang waktu itu pelatihan MC itu. Nah, ingat baik-baik bahwa percaya diri itu adalah sesuatu yang bisa dibentuk ya dalam diri kita. Bahkan saya dulu pun tidak bisa langsung percaya diri. Saya pasti juga merasa ada rasa minder, ada rasa takut karena manusiawi. Siapa yang tidak pernah merasa grogi? Bahkan seorang presiden pun pasti merasa grogi. Selama kita itu masih hidup, ada detak jantung kita, ya nggak? Saya yakin kalau kamu nanti suatu saat berkembang, ibaratnya itu organisasi kamu berkembang, kamu jadi sampai tingkat pusat, atau di Jawa Timur atau Jakarta, siapa tahu ya, nanti kita kan nggak tahu. Nah, itu pun kamu pasti akan menjadi orang yang berbeda pula ya. Kamu punya public speaking yang dasarnya suatu saat nanti kamu sudah lebih jam terbang lebih tinggi lagi, pasti pembawaannya juga akan berbeda gitu teknik kamu. Karena sudah dalam wawasan kamu juga sudah banyak, gitu. tinggal ibaratnya gitu kamu menambah jam terbang saja gitu. Oke, jadi akar dari public speaking adalah percaya diri. Cuman kalian waktu itu saya pernah gitu ada yang nyeletuk, public speaking itu gampang, yang penting percaya diri aja gitu. Masa sih percaya diri aja? Gitu. Oke, memang saya katakan akar, tapi bukan berarti satu-satunya. Akar artinya adalah itu sebagai fondasinya. Kalau kita sudah percaya diri, gitu, kita akan lebih bisa mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian sekali lagi untuk meningkatkan kepercayaan diri tadi latihan ya, sering latihan, kemudian jam terbangnya. Kalau latihan sih itu tadi harus sering-sering, misalnya ke acara apapun itu, acara intern kamu harus sering aktif begitu, sering coba. Soalnya sudah sering ngomong kan ya di depan teman-teman, oke, itu bagus ya. Ini sudah. Nah, ini ya teknik vokal. Teknik vokal ini adalah sesuatu yang sangat penting juga, karena ini menyangkut nyampe nggak sih pesan yang audiens yang kita sampaikan ke audiens, benar nggak? Kalau misalnya pesan kita nggak nyampe, kita buat apa ini ngomong-ngomong sih, mbak ini ngomong-ngomong begitu ya, buat apa ngomongnya itu ya. Yang pertama adalah volume. Nah, kalau misalnya kita itu sebagai narasumber atau sebagai alumni itu profesinya, kalau misalnya menggunakan pengeras suara atau mikrofon seperti saya ini, pastinya kan juga harus benar-benar mengontrol volume. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak dikontrol, kita bisa nanti terlalu kenceng juga nggak enak ya, terlalu pelan juga nggak kedengaran. Ya misalnya kalau saya ngomong di depan audiens saya dengan suara yang keras, mikrofonnya keras, kira-kira bingung atau nyampe apa enggak? Kan nggak nyampe pesannya ya. Ini ngomong tuh kebuka-buka, waduh semuanya saya nah kayak gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan volume. Terlalu lirih atau terlalu pelan juga
nggak enak ya, misalnya bapak ibu kan bener kan, kadang ada yang ngomong tuh kalau presentasi kadang naiknya ke bawah, kadang naik turun, bener kucel, bla 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 bla. Oh iya, gitu. Jadinya kan ada yang naik turun dan nggak stabil. Nah itu harus ada tekniknya. Jadi kalau pegang mikrofonnya itu juga harus disesuaikan. Misalnya kalau kita butuh, misalnya kalau kita nggak narasumber ya, misalnya kalau kita sebagai MC yang protokolernya, jadi misalnya kan kita bisa cek soundnya, ya cek soundnya. Jadi bassnya gimana, kemudian echo-nya gimana, untuk di soundman-nya kan pasti paham gitu ya. Terus suara cewek gitu. Oh mas ini agak kurang ngebassnya dikit gitu ya. Kalau misalnya mas ini kok ya terlalu cempreng gitu, atau mungkin ekornya ditambahin biar enak gitu. Karena memang suara enak atau enggak itu kan relatif. Akan tetapi yang penting jangan terlalu kencang suaranya atau terlalu keras, juga jangan terlalu pelan. Jadi yang sedang-sedang saja, dan itu bisa dikira-kira, nanti kamu bisa mengira-kira kan ya, suaranya bisa nyampai dengan baik apa nggak di telinga audiens kita dari suara mikrofon itu. Jadi jangan mentang-mentang senang ngomong di depan dipegang mic gitu, jangan senang suaranya woi gitu. Kan jadinya bener ini ngomong apa ya? Terlalu kenceng juga gitu kalau sama mic naik turun ya, kan jadi gak enak. Jadi kita harus bisa mengontrol mikrofon itu. Nah kalau cewek biasanya kan pasti gunakan suara cewek kan pasti suara yang sopran ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong ini jangan pakai suara yang cowok, yang cowok tapi suaranya cowok kan pasti beda dengan bass ya. Jadi terkadang itu ada yang mungkin karena malu atau apa suara jadi dari bass kalau cewek, jadi kan nggak dengar ya gitu. Jadi suaranya tuh nggak ibaratnya gitu, tidak sesuai ya, tidak natural gitu ya. Walaupun memang kadang saya ngomong biasa, saya tuh kalau ngomong biasa ya nggak seperti ini loh ya. Gitu. Kalau saya ngomong, misalnya kamu ketemu ibu di kelas pasti kan berbeda. Saya ngomongnya nggak akan seperti ini. Nah, saya ini sudah mengatur. Saya ngomongnya gini sudah menggunakan teknik saya. Kalau saya nggak pakai teknik, Anis, nah kayak gitu. Ini saya belajar nih, nah gitu aja kan ya. Anis, ayo kita belajar. Nah, itu kan pasti sudah berbeda. Nah, oke. Kemudian kalau sudah volume yang baik-baik, jadi kalau kamu mikrofon itu penting ya saat kamu nanti mengisi acara atau membuka acara, kamu harus menggunakan mikrofon ini dengan baik. Artinya kamu bisa menguasai jadi pacar kamu ya kalau jadi sahabat. Nah, kemudian yang kedua adalah pacing atau speed. Nah, atau kecepatan kalau bahasa Indonesia. Kecepatan ini penting juga. Kenapa? Karena ini nanti berhubungan dengan apa yang ingin kamu sampaikan, gitu. Tersampaikan apa enggak? Artinya adalah kamu melihat, kalau misalnya kamu lihat materi kamu seperti apa, kemudian audiens kamu apa. Jadi terkadang gini, kamu kalau misalnya mau mengisi acara siapapun itu audiens, coba deh kamu jalan-jalan dulu, maksudnya dalam artinya kamu sambil cek sound, kamu lihat yang hadir siapa, jadi kamu gak nervous ya. Karena kalau pengalaman saya ya, ketika kita di tempat yang satu dengan tempat yang lain akan menimbulkan secara psikologis sosial kita itu sudah berbeda ya gitu, dan kita harus beradaptasi lagi. Bener nggak? Kamu nanti di kota Lamongan, kemudian acara lagi NO ya, acara NO lagi di kota misalnya Gresik, Surabaya, sudah beda orangnya, sudah beda tempatnya, deg-degan nggak ya? Deg-degan. Kalau misalnya ketemunya di Lamongan aja, orang-orang itu aja, lama-lama kita sudah biasa, jadi nggak ada nervous. Tapi selama kita masih hidup, saya yakin setelah siapapun itu pasti ada nervousnya. Siapapun itu saya yakin, karena harus beradaptasi lagi gitu. Jadi saya juga harus melihat, kamu harus melihat orang-orang di sekitarmu itu. Oh, walaupun
ternyata rejeksi karena rombongan ketuanya yang dari pusat misalkan. Nah itu kan masih harus hidupnya, dan itu lumrah gitu ya, dan itu hal yang biasa, hal yang lumrah yang pastinya kita itu akan mengalami hal seperti itu ya. Ketika kedatangan tamu yang benar-benar luar biasa, punya bintang tamu lah gitu dari pusat Jakarta atau bahkan dari luar negeri. Bahkan saya dulu pernah itu di acara PBB, saya juga pernah itu merasakan dan ribetnya waktu itu. Aduh ini gimana ya gitu, tamu dari PBB misalnya gitu. Waktu itu kalau nggak salah Mr. Marcus Powell gitu. Waktu itu di Hotel Shangri-La Surabaya waktu itu. Ya, aduh gimana ya, aduh ini ngomongnya gimana ya. Jadi bener-bener beda. Padahal saya sudah biasa menghadapi seribuan orang ya, tapi ketika itu hanya di forum yang kecil, yang hanya yang di ruangan kecil kan bisa nggak kecil ibaratnya deh, ini dibanding dengan outdoor saya besar itu kalau ngomong depan umum. Dengan kedatangan Mr. Marcus Powell PBB, black di situ sudah agak ngeblank gitu aduh. Jadi makanya sebelum itu saya tanya dulu siapa nanti tamunya. Ini nanti narasumbernya Mr. Marcus Powell dari PBB gitu. Oke. Orangnya ya, jadi biasanya yang botak ini gondol itu yang itu jadi sudah membiasakan mata saya gini ya, dan ada nervousnya, jadi saya harus menguasai itu. Beda lagi nanti ternyata setelah dari Surabaya saya harus pergi lagi misalnya ke Banyuwangi atau ke Ponorogo dan ketemu bintang tamu yang berbeda, itu nervous lagi ya. Saya harus talk show dengan bintang tamu tersebut, kita harus beradaptasi lagi gitu. Dan jangan berpikir kita tuh minder. Artinya gini loh, menjadi seorang public speaker itu adalah orang yang luar biasa. Suatu saat nanti kamu bisa bahkan kemana-mana dengan hanya kemampuan public speaking gitu ya. Seperti saya yang sudah kemana-mana ya, sudah tahu ibaratnya sudah pernah kemana-mana hanya dengan kemampuan saya ini ya. Kalau saya nggak punya kemampuan ini, mungkin dengan sesuatu yang lain, prestasi yang lain mungkin. Tapi ini bukan sesuatu yang prestasi yang dalam kategori hard skill ya. Ini adalah soft skill. Kalau kamu sudah punya hard skill, artinya adalah kamu sekarang ini di mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik, kemudian di jurusan ilmu pemerintahan, itu adalah hard skill kamu. Kalau kamu nanti lulus dengan IPK kamu yang tertinggi semua dan kamu menjadi mahasiswa terbaik, itu kamu sudah sukses meraih hard skill kamu. Nah, tapi pernah nggak kita berpikir terkadang orang yang jenius pun, super jenius pun kalau misalnya disuruh menjelaskan di depan, terkadang itu nggak mesti berhasil. Ya. Kadang dia paham untuk dirinya sendiri karena saking jeniusnya ya, kita nggak ngerti. Ada kita yang saking nggak ngertinya ya, dia sudah terlalu. Nah, itu artinya apa? Karena belum mempunyai kemampuan public speaking. Artinya adalah ketika kita tuh super jenius, artinya kita harus bisa jenius dalam menghadapi audiens kita. Audiens kita itu di level yang menengah ke bawah misalnya. Artinya dalam tataran rata-rata IQ-nya itu ya standar-standar aja. Kita ngomongnya jangan terus di IQ yang super ya. Kita jadi orang ngomong apa nih Pak Profesor ini misalnya gitu ya. Jadi kita harus, Pak Profesor pun harus mengetahui audiensnya. Kalau Pak Profesor itu kalau misalnya ngomong di depan misalkan golongan untuk pendidikannya ke bawah ini menjelaskan sesuatu masih bingung ya dengan bahasanya Pak Profesor ya, kira-kira bingung nggak? Bingung kan ya? Nah, itulah kemampuan public speaking harus ada. Karena saya pernah kalau misalnya di guru besar saya waktu itu, beliau itu memang tidak hanya pintar untuk dirinya sendiri, tapi bisa menyampaikan karena sudah menguasai teknik itu. Ya, tapi ada juga saya menemukan dosen yang hanya memang menguasai materi untuk dirinya sendiri. Kadang kita tuh nggak ngerti apa ya, karena mereka ngomongnya, beliau tuh ngomongnya levelnya sudah IQ ke atas. Mungkin yang teman-teman yang IQ-nya di atas rata-rata mungkin paham ya. Tapi kalau teman-teman yang kadang standar-standar aja tuh gimana sih maksudnya? Nah, kadang kalau dosen yang memang benar-benar mengutamakan
pesan itu tersampaikan atau enggak, pasti berusaha memberikan bahasa-bahasa atau mungkin menyampaikan sesuatu itu yang mudah dipahami audiensnya. Jadi kayak gitu sama halnya di sini. Di teknik public speaking yang baik-baik yang kedua speed ini, kamu harus benar menata kecepatan kamu. Contohnya kalau misalnya kamu sudah ngomong di depan orang ya, kamu juga jangan bicara terlalu cepat, terlalu lambat. Artinya adalah kamu lihat dulu juga audiensnya, penontonnya, atau siapa yang hadir gitu. Kalau kira-kira kamu itu menyampaikan materi dan itu yang dihadiri oleh kalangan anak-anak muda, remaja, tapi kalau bisa yang ngomong yang agak cepat dan energi gitu. Iya, hari ini ada saya, halo guys, gitu gimana nih, halo, kayak gitu. Oke, di sini saya akan menyampaikan dari teman-teman KKN, misalnya gitu ya. Dari teman-teman KKN, nanti kita itu punya acara loh. Misalnya acaranya donor darah ya. Nanti kita punya donor darah dan ada hadiahnya loh bagi yang udah ikut donor darah, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita menyampaikannya nggak terlalu pelan juga kan, karena mereka kan orang yang tergolong yang masih energik ya, anak-anak muda misalnya. Mas, Mbak, nanti kita dari teman-teman KKN mengadakan, kan jadinya gini, kurang apa ya, kurang energi. Nah, sedangkan orang-orang yang kita dapati di usianya adalah masih muda, yang masih dari jadi yang energi. Nah, beda lagi kalau nanti di audiens kita itu ternyata lansia-lansia misalnya. Kita mau mensosialisasikan apa untuk COVID-19 misalnya. Jadi kamu harus gunakan benar-benar speed yang sesuai dengan usia mereka. Benar nggak? Jadi sesuai mereka. Contohnya adalah kalau misalnya kita menyampaikan misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, misalnya gitu ya kan. Bapak Ibu, hari ini tak menerapkan 3M. Nah, misalnya gitu. Kalau yang anak muda masih ada. Iya. Kakak-kakak kita harus menerapkan 3M loh ya, gitu. 3M itu apa aja? Menjaga jarak, misalnya gitu. Mencuci tangan dan memakai masker. Bener kan? Mereka masih menerima. Tapi kalau Bapak Ibu kalian terkadang kalau ngomong kayak gitu kan dirinya kayak kadang nggak nyampe juga ya, karena sudah faktor usia. Jadi bapak-bapak kan gede kalau kita melihat acara-acara lansia, acara orang-orang yang misalkan yang golongannya umurnya udah tua-tua gitu ya, sudah STW dari atas umurnya 50, itu harus dengan kecepatan yang sedang-sedang saja. Bapak Ibu ini sudah melaksanakan 3M belum? Gitu. Belum. Sudah tahu tidak? Nggak tahu. Kalau udah tahu saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Misalnya gitu. Atau kita juga misalkan menghadapi audiens kita yang masih SD misalnya ya. Jadi kalau SD kan masih kita juga harus tahu ya. Kita nggak mungkin yang model-model yang remaja juga, model yang lambat-lambat juga kan anak kecil juga kadang kan nggak enak gitu ya kan, kita kalau mau sama anak kecil kan kadang nggak digubris gitu ya. Dan kita harus mengambil perhatian mereka. Jadi, halo adik-adik, sudah mandi belum? Kan gitu ya masih ya. Adik sudah mandi belum? Kan nggak ya? Kalau ngomong sehari-hari, udah mandi dulu kamu, jadi udah mandi, adik udah mandi kan gitu ya. Tapi kalau ngomong sama anak kecil kan masih beda lagi, benar nggak? Kemampuan public speaking atau saat kamu mensosialisasikan tentang smart parenting atau apa. Waktu saya juga pernah tutup sosialisasi smart parenting juga gitu di depan anak-anaknya juga kan. Kita harus menarik gimana caranya menarik perhatian. Kita harus curi perhatian gitu ya, jadi cara public speaker gitu ya. Jadi pacarnya nggak boleh cemburu ya. Oke, nah itu tentang speed. Jadi ingat baik-baik itu teknik dasarnya. Jadi apa sih tujuannya biar ngomongnya tuh nggak terlalu cepat juga nggak terlalu pelan, yang sedang-sedang aja, karena sekali lagi pesannya ya. Jadi kalau kita itu nanti sudah dapat pesannya tuh nyampe apa enggak, nah itu adalah keberhasilan kita tuh untuk menyampaikan public speaking kita tuh sudah sukses apa enggak sih. Selanjutnya artikulasi. Nah
pelafalan ini tuh juga harus pentingnya jadi suatu yang penting. Kalau kita ngomong kadang itu pernah belibet nggak? Pernah ya, pasti pernah belibet. Saya juga mengalami ya kalau ngomong cepat, jangan gitu ya. Jadi ngomongnya harus jelas, A, I, U, E, O-nya. Misalnya bapak, ibu, atau saudara. Jadi jangan saudara, jangan kan ya. Saudara. Dalam kamus KBBI-nya seperti itu ya, saudara dengan saudara. Jadi udah juga ya. Jadi memang pelafalannya harus sesuai misalnya kita di Indonesia sesuai dengan standar KBBI, misalnya itu ngomongnya gitu. Jadi misalnya kecuali kalau misalnya kita sisipkan bahasa gaul atau bahasa humor kita nggak masalah gitu. Yang penting dalam untuk yang koridornya yang resminya kita harus juga tahu ya, sebagai seorang public speaker tuh harus tahu yang sesuai mana KBBI-nya saudara. Kalau di acara formal kan harus saklek ya dengan aturan-aturan KBBI. Tapi kalau nanti kamu di acaranya inward yang bersifat itu free, bebas, kamu bisa pakai bahasa gaul, bisa pakai bahasa-bahasa yang lain di luar KBBI. Contohnya ya kamu saudara atau mungkin biasanya apa yang sering belibet itu biasanya? Biasanya yang ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Contohnya biasanya kan orientasi gitu, sulit kan? Orientasi, gitu. Biasanya kan kayak yang kata-kata sulit kita paham maknanya, gitu. Jadi saya atau mungkin biasanya mungkin kata-kata yang merupakan terjemahan juga ya, atau mungkin yang kata-kata itu sepertinya bahasa Inggris gitu. Jadi kita bahasanya bahasa Indonesia, orientation gitu, orientasi gitu. Kadang kita belibet sendiri memang kok ya. Jadi ibaratnya kata-kata yang memang mungkin terkadang nggak familiar gitu membuat kita tuh belibet, atau kita kadang-kadang ngeblank akhirnya belibet juga ya. Jadi ngomong aduh bener apa enggak ya, kadang kita nggak sadar yang tahu kan yang mendengarkan, aduh kamu ngomongnya gini gitu. Misalkan implementasi juga kayak gitu, implementasikan atau bahasa-bahasa ilmiah yang lainnya itu biasanya gitu. Nah, kita harus sering-sering membaca, makanya itu sebagai public speaker itu harus wawasan bahasanya, kosakata bahasanya itu harus. Saya itu juga belum begitu banyak menguasai kosakata, tapi akan terus berusaha. Baik, kemudian intonasi. Nah, di sini intonasi ini kalau misalnya kita menyanyi ya, pasti ada intonasinya. Intonasinya adalah nada-nada yang mana sih yang harus ditekan ya, gitu. Atau mungkin mana sih yang dialih-alihkan, benar nggak? Ternyata kalau ngomong itu ada seperti itu juga kan ya, ada intonasinya. Coba deh kalau misalnya teknik misalkan di public speakingnya untuk konser politik, pastinya intonasinya kelihatan kan ya, mana yang harus ditekan. Pilihlah, culaslah, dan pilihlah nomor 1. Ini kira-kira ada yang milih. Cobloslah nomor 2, misalnya cobloslah nomor 5, misalnya gitu. Kira-kira ada yang mau nggak? Gitu. Saya juga pernah mengalami. Jadi ketika menjadi sebuah acara berbau politik pun memang benar-benar harus intonasinya harus mana yang ditekan tuh harus ada. Ini harus ini, harus ditekan. Jangan sampai nggak ditekan gitu. Nanti nggak bisa menyedot pemikiran mereka, nggak bisa mencuci otak mereka. Sama yang kalau ikut seminar-seminarnya multi level marketing juga ya. Kamu sudah pernah ikut? Saudara kamu harus ikut. Lihat gaya public speaking sangat spektakuler. Bahkan orang tuh waktu itu saya pernah melihat itu tidak tahu tuh produknya apa, kita tuh nggak tahu. Maksudnya tuh bentuknya tuh seperti apa. Tapi mereka public speakingnya tuh kita menjanjikan
dan sebagainya, tapi dengan cara yang unik, dengan cara yang benar-benar itu public speaking mereka ya. Tapi dia nggak, ini produknya apa sih gitu, kan sudah benar-benar menggelegar kalau mereka presentasi. Tapi memang benar secara public speaking mereka sangat luar biasa ya, intonasinya terutama ya. Jadi kalau misalkan kita ingin kaya, itu hanya bisa dilakukan dalam sekejap misalnya gitu. Jadi kan kita kan harus melihat apa yang sekejapnya itu ya. Segala sesuatu yang kita pakai itu bisa menjadi uang. Sabun, sikat gigi, nah gitu. Ternyata kan produknya rumah tangga ya gitu, domestik kayak gitu. Tapi dengan bahasa, dengan intonasi mereka yang begitu luar biasa, ada yang tekanan, itu membuat kita iya ya. Jadi akhirnya join ya. Walaupun harga produknya itu kalau dulu saya ingat tuh yang lagi ramai banget waktu itu kalau nggak salah kayak produk alat kesehatan gitu, alat kesehatan waktu itu di websitenya apa gitu ya. Pokoknya alat kesehatan bentuknya sih kalau saya itu ya biasa, tapi kekuatan public speakingnya itu luar biasa. Dengan harga, ternyata harganya ujung-ujungnya terakhir harganya itu berapa gitu. Mereka tuh sudah daftar dulu, merekrut dulu. Nah, baru nanti closingnya mereka menunjukkan barangnya dan harganya 9 juta. Wow, ada. Tapi mereka karena publicity-nya luar biasa bisa loh ya. Ada yang jual sepeda motor ya. Waktu dulu almarhum ayah saya juga sampai pernah keluar, itu belum sampai jual-jual gitu karena cuma ikut yang ibaratkan yang klasifikasi satu yang 1 juta gitu ya, investasi 1 juta alatnya itu, karena ada yang 9 juta sampai temannya itu hutang sampai jual sepeda hanya untuk beli itu. Tapi karena memang berarti sukses ya itulah kegunaan publicity-nya. Itu kembali lagi sama etikanya, itu memang benar gak sih kalau dalam waktu itu etika yang memang dari segi usaha ya, promo artinya berarti gak ada masalah, tapi dalam koridor itu kebenaran atau enggak kita juga belum bisa mengatakan itu benar apa enggak, karena memang sudah ada barangnya. Kecuali kalau yang marak itu adalah kalau sekarang itu untuk terkait dengan etika public speaking adalah terkait dengan invest uang gitu ya, atau ibaratnya kan atau jual beli tanpa ada barangnya. Sama kayak dulu kamu pernah mendengar namanya MMM, manusia membantu manusia. Kan juga sama, keuangan public speaking juga luar biasa. Mereka bisa mencuci otak kita semua bahwasanya kita bisa kaya dengan cara manusia membantu manusia. Jadi kamu kayak itu kalau bisa dikatakan bahasa gampangnya itu kayak arisan semacam arisan itu. Cuman kan terkadang kalau kita arisan kan orang-orang yang terpercaya saja yang kita kenal ya. Karena apa? Karena kepercayaan saja modalnya ya. Nah, jadi ketika saya sudah dapatkan berarti saya itu berhutang. Tapi kalau misalnya saya dapatnya akhirnya berarti saya menabung. Nah, dalam arisan itu dalam konteks manusia membantu manusia itu juga sama. Jadi hanya sekedar kamu transfer itu artinya adalah arisan lah semacam itu. Tapi persoalannya ketika itu dikatakan sebuah sistem, akhirnya yang sudah dapat itu nggak nyala lagi dan terhapus ya. Ada sistem yang hapus juga, nah itu kan ini merugikan. Nah itu juga kembali ke etika public speaking-nya, kembali lagi yang satu harus ada tujuan dan niat yang baik. Nah berkaitan dengan intonasi kembali, jadi kita harus bisa memainkan intonasi itu sesuai dengan kadarnya. Jadi jangan berlebihan, juga jangan dikurangi, juga jangan terlalu berlebihan. Artinya adalah atau mungkin ada kata-kata yang diayun. Ada kata yang diayun sama halnya kalau syair lagu yang diayun. Kalau misalnya kalau bisa datar aja kan nggak enak ya. Misalnya, halo Anis, terima kasih ya. Misalkan saya menjelaskan seperti itu sama Anis, itu gimana Bu? Ini maksudnya apa sih ini ya? Kok ngomongnya gitu? Nah, bener nggak? Walaupun kita berdua jadi kamu kan malah semakin jago. Anis, kita akan membahas tentang public speaking ya. Kamu siap-siap ya, jangan gitu. Tapi kan berbeda ya dengan Anis, kita sekarang
membuka. Nah, jadi itu sudah menggunakan intonasi. Nangis buka halaman 3. Kita dengan datar saja. Nanti sekarang kita buka halaman 3. Misalnya gitu. Nah, kita akan menuju ke berikutnya. Atau kalau kamu sebagai narasumber juga harus kayak gitu. Kita menjelaskan tentang apa, misalkan tentang relasi gender misalnya. Baik untuk ibu-ibu yang ada di sini, kita sekarang ini lagi terjebak dengan namanya isu multi-border, misalnya itu. Apa itu? Kalau misalnya kamu menjelaskan kayak gini, nah itu kita itu sekarang lagi terjebak dengan seperti itu dalam situasi yang sulit ya, ini dalam multi-border dan kita tuh gimana ya harus benar-benar waspada dengan hal tersebut. Nah gitu kan intonasinya. Kira-kira enak nggak? Kan nggak enak kan ya. Walaupun itu pesan kita tuh mungkin nyampe maksudnya, tapi orang pasti kan antusiasnya berbeda ya, gitu. Nggak gerger. Itulah pentingnya public speaking. Jadi intonasi itu penting, tapi juga jangan berlebihan ya. Kalau misalnya itu kadang ada yang intonasinya berlebihan. Kayak kemarin ada yang kalau melihat di TikTok Award ya, kalau kan netizen kan sudah membuli yang namanya Niara Dani misalnya kayak gitu. Karena dia mungkin terlalu intonasinya terlalu berlebihan, kalau ada mungkin ya, ada yang netizen berpikir seperti itu, atau apa namanya gesturnya atau dalam menyampaikan atau ruangan acara itu terlalu berlebihan, itu juga nggak enak gitu. Jadi kita harus sesuai dengan kapasitasnya. Jadi lihat dulu acaranya apa, audiensnya apa, gitu, audiensnya siapa saja gitu. Kalau kamu di acara yang formal, kamu juga harus intonasinya harus yang jelas, artinya yang tegas dan tidak berair-air pastinya. Tapi kalau kamu di informal, kamu wajib misalkan kalau kamu menyapa di acara formal, misalnya kamu sebagai narasumber atau kamu sebagai pembawa acara, pastinya kan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan dengan yang datar tapi tetap ada intonasinya. Kalau misalnya kamu di acara yang formal, jangan yang seperti itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi itu misalkan di luar, di outdoor, misalkan kamu harus dengan power, dengan yang intonasi didengarkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lah. Gitu. Jadi harus ada bedanya, itulah tekniknya. Kalau misalnya kita ngomong public speaking atau sebagai public speaker, kita itu nggak pakai teknik, saya yakin yang mendengarkan itu boring. Gitu. Kamu tahu nggak, kalau misalnya di nonton TV promo di televisi tentang home shopping misalnya, bener nggak? Mereka intonasinya, artikulasinya nggak belibet ya. Saya saja itu kadang ini soalnya bapak ibu gitu jus blender gitu ya, bener nggak? Kadang tuh walaupun kita ngomong itu ternyata ya bisa cepet kayak gitu ya dan nggak belibet gitu. Dan padahal itu live ya, bukan syuting biasa. Kalau syuting biasa kan bisa dikat ya, ganti kakak. Tapi kalau live tuh orang itu promo yang bener-bener itu ekstra. Kok bisa ya gitu. Nah itulah kemampuan public speakingnya. Itu dari intonasi. Lebih baik ya, jadi tetap harus ada intonasi. Kalau kamu ngomong itu kamu ngomong ya. Jadi jangan kaku. Misalkan kalaupun itu acara yang formal atau kalau kamu nge-vlog pun ya, kalau kamu nge-vlog pun saya sudah pernah melatih kalau nge-vlog pun ya harus ada tetap, intonasi tetap harus ada. Saya akan menyampaikan materi XXXX gitu. Jadi harus ada mana yang ditekan, mana yang nggak ditekan, ayam itu sangat penting. Karena itu nanti memperindah ya dan kalau di pendengar itu jadi enak gitu. Jadi orang itu nggak beranjak untuk melihat misalkan apa isi dari video kamu, kemudian apa maksud kamu saat kamu lagi live ini, lagi ngomong di depan orang nggak akan beranjak indah gitu loh. Jadi nggak bosan. Kemudian lanjutnya ekspresi dan gestur. Nah, apa itu ekspresi? Ekspresi dan gestur itu bisa melibatkan look kita semua, dari alis kita, dari mata kita, bibir kita ya,
Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan. Kalau kamu ngomong sebagai public speaker di depan orang, pastinya harus senyum ya, jangan melotot. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan suara yang seperti ini, jadi kesannya nervousnya ya. Ada yang saya modelnya atau tangannya mungkin. Ibu, saya mau menyampaikan sesuatu dari hasil rapat kita kemarin. Nah, misalnya itu kan banyak ada yang kayak gini. Ya, yang pertama kita harus menjaga jarak. Ada gini. Nah, itu semua bagian ngalir kita dan itu nggak sadar loh ya. Benar nggak? Pembawaan kita yang di luar tanpa sadar. Maka kita sadar itu kita kadang itu tangannya yang gimana berayun-ayun gini atau kakinya klik gini, nah gini ya, kadang gini macam-macam semuanya. Kalau kamu lihat nanti teman-teman kamu sambil kamu perhatikan semua dari atas bawah, dari sorot matanya, dari tangannya. Jadi pasti ada sesuatu yang unik, yang berbeda dengan yang lain. Ya. Nah, yang lain pasti berbeda. Kalau Anis di depan itu pasti gimana gitu ya. Kalau yang lainnya itu juga gimana problemnya. Udah yang dulu aja. Saya akan mempresentasikan, gitu. Saya akan mempresentasikan, gitu ya. Semuanya itu berbeda. Kadang kalau misalnya melibatkan aura dalam wajahnya itu pasti kan kadang ada rasa malu ya. Karena kamu presentasi, berarti saya tatap gini, atau mungkin saat kamu sidang proposal, atau saat kamu skripsi atau tesis nanti, pasti kamu akan berhadapan dengan 3 atau 4 orang yang lebih menakutkan dibanding 1 juta orang ya, gitu. Karena membawa tanggung jawab yang besar ya, membawa tanggung jawab yang besar dan harus mempunyai public speaking yang bagus ya. Karena kalau kita presentasi nanti, kalau kita nggak menggunakan teknik public speaking, saya yakin deh nanti yang namanya memberi nilainya pastinya gampang kan ya, tinggal ngawur aja. C atau D kan gitu ya. Tapi kalau benar-benar public speaking-nya bagus, kemudian materinya menguasai, itu kan jauh bagus seperti nilai A ya kan gitu. Saya pasti ngerti kayak gitu. Jadi terkadang kita melihat itu materi menguasai, tapi kadang menyampaikannya kurang kan nilainya kurang. Kalau materi menguasai, menyampaikannya dengan bahasa sendiri, dengan kreativitas menyusun kata-katanya sendiri, itu juga jauh lebih baik nilainya. Oke, jadi body language kita itu sangat berperan. Jadi contohnya gini, misalnya kalau kamu ngomong, misalnya Ibu seperti itu ya, misalnya kayak gitu, atau Ibu ingat baik-baik ya, nah kayak gitu harus ada senyumnya dengan makannya kayak gini, atau Bu ingat ya, pokoknya jangan lupa loh ya, ingat 3M itu tetap dijaga. Nah kayak gitu ya kan gak enak ya, kan dia seperti itu ya. Terus kita ubah, Bu jangan lupa ya gitu. Atau mungkin kalau Ibu ya, jangan lupa untuk mengajak putra putrinya untuk mendaftar di Unisda, kayak gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menggunakan mata kita, kemudian bibir kita, senyum kita gitu ya, gunakan sesuai dengan acara kamu dan siapa yang kamu. Jadi kalau misalnya acara itu benar-benar formal, kamu jangan bilang, Pak, saya akan menuju acara yang selanjutnya. Nah, tapi kalau kamu menjadi nanti, kalau misalnya sebagai presenter itu sangat berbeda dengan menjadi seorang yang misalkan di depan umum dalam konteks yang banyak orang. Kalau presenter misalnya yang hanya berhadapan dengan kamera, itu terkadang juga lebih susah ya. Kamu bisa mati gaya. Nah, kalau banyak orang saya juga pernah mengalami itu. Jadi dulu saya juga pernah mengalami gimana perbedaannya menjadi seorang penyiar radio, kemudian menjadi seorang MC, dan menjadi seorang presenter. Nah, kemampuan itu punya tantangan sendiri. Public speaking itu. Kalau misalnya di radio kan tidak menuntut dalam artinya public speaking yang tatap muka ya, tapi tetap harus memainkan teknik intonasinya, artikulasinya. Dulu saya tuh pernah membawakan program di radio itu tentang moment in love. Curhat-curhatnya anak-anak remaja
pada saat itu yang mau, misalkan yang mau bercerita curhat di ajang itu tadi, buat pendengar semua yang mau curahkan isi hatinya, kayak gitu. Karena suasananya kan hening, kan gak ada orang ya, tapi gak ada kamera, jadi kan ada rasa satu tantangannya itu adalah kita itu jadi ngomong sendiri tanpa melihat diri kita, hanya mendengarkan suara kita dan berphone sama orang lain, sama audiens kita orang phone. Jadi kita enaknya tuh kita bisa nyantai, kaki kita, rambut kita, mata kita, walaupun kita misalkan si curhatnya segini, aduh kak gimana ya, saya tuh kemarin habis diputusin sama pacar saya, oh iya kak, kasian banget ya, sama kita kan lagi makan, kasian banget ya, enak ya minum gitu, dan itu cuman pansos ya, pencitraan aja di dalam suara kita, ya. Karena memang ditutup itu adalah suara kita, intonasi kita, apalagi dalam beriklan di radio misalnya, bermain-main di artikulasi, intonasi, tidak bermain di gesture kita. Nah, selanjutnya saya menjadi seorang MC, dan seorang MC itu pun saya kalau sudah terbiasa dengan 1.000, 20.000, bahkan jutaan orang pun saya tidak pernah nervous ya. Artinya nervous dalam awal aja, maksudnya tidak sampai merasakan adanya mati gaya, karena kita berinteraksi ya dengan banyak orang. Otomatis kalau misalnya kita itu nggak ada partner, berarti kita harus partner dengan audiens. Gimana nih yang sebelah sana suaranya? Gitu. Yang di sebelah sana, ayo sebelum dulu, misalnya gitu. Yang di sana, dia tuh tadi ganti baju, ya baru bangun tidur ya, misalnya kayak gitu. Jadi lebih ke audiensnya, gitu. Sama ya dengan acara semi formal pun lagi sosialisasi dulu. Kok ngantuk ya, misalnya gitu. Kita negur mereka, tapi dengan cara yang pasti dengan teknik ya, negur dulu, atau dengan cara komunikatif humor kayak gitu. Itu sangat penting. Nah, jadi itu tadi ya untuk ekspresi dan gestur.